Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'ah wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله وقربه ورضوانه من الله وثوابه من الله سبحانه وتعالى على ما نوى مع شيخنا ومربنا حبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وعلى آله أن الله يرزقنا علما نافعا والعمل به ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دار آمين إلى أن قال حضرة المحترمين والمكرمين para alim ulama, para ustadz wal asatidah, para sepuh bini sepuh dan segenap jajaran takmir masjid Babus Salam dan segenap para jemaah, bapak, ibu semuanya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang kita rasakan pada saat ini, mulai dari kesehatan dan kesempatan, semoga menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan amal-amalan kebaikan, amal-amalan soleh yang menjadi sebab musabab ridha dari Allah Subhanahu wa taala, serta ampunan rahmat kasih sayangnya kepada kita semuanya. Dan semoga limpahan rahmat dan barakah yang Allah limpahkan kepada kita pada saat ini, semoga Allah limpahkan pula keberkahannya, mengalir keberkahannya kepada keluarga kita yang di rumah, anak, istri, suami dan keluarga-keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, jemaah Masjid Babus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai dari pembahasan Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya yang sebelumnya menjelaskan beliau berwasiat 4 perkara, di mana yang 3 tadi harus kamu tinggalkan, yang sudah kita lewatkan. Adapun 1 perkara yang harus kamu lakukan adalah al-awwalu, yang pertama yang harus dilakukan bagi kita adalah yang pertama, antaja'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law 'amalaka biha 'abduka tarda biha minhu wa la yadiku khatiruka 'alaihi wa la taghdabu wa ma la tarda li nafsika min 'abdikal majaziyun la tarda lillahi ta'ala minka wa huwa sayyidukal haqiqiyyu. Al-awwalu, adapun yang pertama yang harus kita lakukan adalah antaja'ala ma'amalataka ma'allahi ta'ala, kamu melakukan semua pekerjaan, semua perbuatan kamu yang kamu lakukan adalah menjadikan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua amalan-amalan yang kita lakukan di dunia, bangun tidur kita hingga tertidurnya kita, dan keseharian dan seterusnya, semuanya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala.
di dalamnya ada niatan yang baik, di dalamnya ada maksud tujuan hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya setiap dari perbuatan yang kita lakukan jika didasari dengan niatan yang baik maka menjadi ibadah. Terbangunnya kita dari tidur, ketika kita bangun tidur lalu kita melaksanakan sholat dan zikir dan sebagainya, lalu kita lanjutkan sholat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan ngaji untuk menambahkan keimanan, kekuatan dalam ketakwaan kita. Setelah mengaji kita kembali ke rumah dengan niatan mengajarkan keluarga kita dari apa yang telah kita ketahui di pengajian tadi. Kita beraktivitas bekerja dengan niatan-niatan yang baik. Kita niatkan di saat kita bekerja untuk menyambung silaturahmi, untuk memberi kebaikan kepada orang lain, untuk memudahkan urusan orang lain, untuk membantu teman dan orang lain. Ini memberikan manfaat pahala bagi kita. Ketika kita pulang ke rumah dari pekerjaannya kita niatkan untuk memberikan suatu kabar gembira kepada keluarga kita, istri, anak-anak kita, memberikan mereka hadiah atau memberi mereka luang waktu untuk bercandaria bersama kita. Ketika kita istirahatkan diri kita, ketika kita capek untuk dari bekerja, kita niatkan untuk dalam istirahat ini memudahkan, menguatkan kita ibadah ketika malam hari, yaitu qailulah. Ketika salat zuhur dan seterusnya, semuanya ada niatan-niatan baik. Maka di sini Imam Ghazali jadikan semua pekerjaan amaliyah setiap hari waktu yang kamu lakukan, jadikan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai guru kita senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai dalam satu pekerjaan yang kamu lakukan di dalamnya tidak ada niatan yang baik. Maka harus diniatkan niatan yang baik. Bihaitsu law amala ma'aka biha abduka tarada biha minhu wa la yadiku khatiruka alaihi wa la taghdab. Sekiranya jikalau kamu punya karyawan, kamu punya bawahan, kamu punya pegawai bekerja bersamamu, kamu merasa rela, senang dan puas dengan pekerjaannya, dan hatimu tidak merasa kecewa dan marah. Walladzi la taradda li nafsika min abdikal al-majazi, dan sesuatu yang tidak membuatmu ridha dari apa yang dilakukan oleh bawahanmu, pegawaimu, karyawanmu, ini adalah suatu sifat majazi. Ini adalah perumpamaan. Seandainya kamu punya pegawai, punya karyawan, bagaimana kamu ini senang dengan karyawan pegawaimu, pasti kamu mengharap pekerjaannya baik, pekerjaannya bagus, pekerjaannya bisa diterima, pekerjaannya yang bisa membuat penghasilan, dan pekerjaan yang bisa dihargai. Seperti itu juga kita ketika kita hidup di alam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Lah bagaimana kita hidup di dunia menjadikan kehidupan kita semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita jelaskan ibadah itu ada dua, ibadah hakiki, ibadah idhafi. Ibadah hakiki salat, baca Quran, haji, umrah dan sebagainya. Namun ibadah idhafi adalah pekerjaan yang dilihat sebagai pekerjaan zahir, bekerja menyangkut di sawah ataupun di kantor, akan tetapi jika diselubungkan dengan niatan yang baik maka menjadi ibadah. Lah ini yang dimaksud dengan Imam Ghazali.
menjadikan semua pekerjaan keseharianmu ada niatan yang baik, niatan yang tulus, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktu yang kamu luangkan, yang kamu manfaatkan dalam kehidupan kamu menjadi amal ibadah. Ini pentingnya dari memposisikan atau mendasari menguatkan diri kita dari niatan-niatan yang baik dengan maksud tujuan yang baik, sehingga bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Ghazali memberi contoh bagaimana kita mempunyai karyawan. Kita punya karyawan dalam suatu pekerjaan, kita punya toko, kita punya karyawan. Bagaimana karyawan ini bisa melobi, bisa berbicara dengan pembicaraannya kepada orang lain dalam hal-hal penawaran dan sebagainya bagus, bisa diterima, sehingga menghasilkan suatu penghargaan yang baik dan bagus bagi suatu pekerjaan atau dagangan atau toko. Nah, begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita baik dan juga diterima menjadi sebab ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sayyidul kal hakiki, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhanmu yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang sepatutnya lah kita mengharap ridho darinya. Ini yang pertama. Yang pertama adalah menjadikan semua perilaku pekerjaan kita dalam keseharian kita didasari dengan niatan yang baik, dengan didasari dengan iktikad yang baik, sehingga bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita niat yang baik dalam setiap amal perbuatan kita. Walaupun kita bersih-bersih rumah, misalkan kita bersih-bersih jalan sekarang Agustusan, kita ketika kerja bakti RT misalkan bersihin jalan, niatin yang baik. Niatan yang baik, apa niatnya? Untuk menghindarkan suatu hal-hal yang tidak disenangi oleh saudara muslim, untuk menghilangkan suatu hal-hal yang menyakiti saudara muslim. Khawatir takut ada belingnya, walaupun nggak ada beling. Khawatir takut ada pakunya, walaupun nggak ada pakunya. Tapi niatin yang baik, maka gotong royong kita jadi pahala. Maka kerja bakti kita menjadi pahala. Nah, ini tidaklah seseorang yang membuang suatu hal yang menyakiti saudaranya dari syaukatun ini dari duri atau semacamnya, paku, beli dan sebagainya, maka di situ ada pahala, ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niat gotong royong untuk bersihin jalan, pinggir jalan dan sebagainya, niatnya seperti itu, maka setiap dari keringat kita mendapat pahala, capek kita dapat pahala, keringat dan sebagainya mendapat pahala karena diniatin yang baik. Nah, di sini. Ataupun kita misalkan lomba Agustusan dengan tetap menjaga norma-norma syariat. Kita lomba Agustusan untuk menjaga, niatin yang baik untuk menjaga keakraban, kesatuan, persatuan antar warga, untuk menjalin silaturahim, pahala. Bukankah dalam hadis lain menyatakan man sarrahu ayyamuddalahu amruhu wa yuwassa'lahu rizquhu wa yadfa'u min su'il khatimah fattaqullah wa bitaqwallah wa silatul arham. Barang siapa yang menginginkan dia panjang umurnya dan Allah luaskan rizkinya dan dijauhi dari mati su'ul khatimah, maka yang pertama takwa kepada Allah, artinya jaga norma-norma syariat. Yang kedua silaturahim. Maka ketika kita mengadakan kegiatan Agustusan dengan niatan silaturahim, menjaga norma-norma syariat, nah, maka di sini akan membuahkan panjangnya umur kita secara hakiki ataupun secara zahir. Yang kedua, Allah luaskan rezeki kita. Yang ketiga, Allah memberikan kita semua, menjauhkan diri kita dari mati sul khatimah. Di sini
Maka didasari semua dengan niatan-niatan yang baik. Tirakatan nanti tanggal 16 malam 17-an misalkan ada tirakatan, niatan yang baik. Kita mengirim doa untuk para orang-orang tua kita. Orang tua kita juga pernah berjuang untuk membela Indonesia. Kita kirimkan mereka doa, dan juga para syuhada yang mereka berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala memerdekakan Indonesia. Kirimkan doa, maka semuanya dipahala. Enggak ada yang sia-sia. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 1 jam, 2 jam, pahala terus mengalir daripadanya. Begini. Maka yang pertama Imam Ghazali mengatakan, jadikan seluruh kehidupan dan waktu kamu semua jadikan karena Allah Subhanahu wa taala, yang bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Olahraga sekalipun, ketika kita olahraga ada senam misalkan, niatin agar tubuh kita sehat. Ketika sehat kuat ibadah, agar tubuh kita baik, enggak mudah sakit, enggak mudah ini, agar kita kuat dalam ibadah. Bukankah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik, lebih utama daripada seorang mukmin yang lemah. Maka kita olahraga, maka kita berlatih diri dengan olahraga, niat untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dapat pahala. Keringat kita, gerakan kita 1 jam, 2 jam, maka semua dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang harus kita jaga. Wasani, adapun yang kedua adalah kullama amilta binnas ij'al kama tardoli nafsika minhum li'annahu la yakmulu imanu abdin hatta yuhibbu li sa'irin nas ma yuhibbu li nafsihi. Wathani, adapun yang kedua, kullama amilta binnas, setiap kali kamu bekerja atau memperlakukan orang lain, bekerja bersama orang lain atau memperlakukan orang lain, ij'al kama tarda li nafsika, maka jadikanlah mereka itu seperti halnya kamu merasa ridha minhum, atas pekerjaan mereka, atas muamalahnya mereka terhadap kamu. Yang kedua ini Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, yang harus kita lakukan adalah ketika kamu bermuamalah bersama manusia, ketika kamu memperlakukan orang lain, maka jadikanlah orang lain tersebut sebagaimana kamu menginginkan orang lain memperlakukan kamu. Artinya apa? Artinya ketika kita memperlakukan orang lain, maka perlakukanlah dengan baik. Ketika kita memperlakukan orang lain, mempekerjakan orang lain, mempekerjakanlah dengan baik. Sebagaimana kamu menginginkan orang lain baik dan bagus memperlakukan terhadap kamu. Maka pepatah mengatakan, kalau kamu ingin dihormati, hormati dulu orang lain. Kalau kamu ingin disenangi, senangi dulu orang lain. Kalau kamu ingin diperhatikan, perhatikan dulu orang lain. Kalau kamu ingin dimuliakan, muliakan dulu orang lain. Kenapa? Karena muamalah yang kamu lakukan terhadap orang lain, sama halnya mereka juga akan bermuamalah terhadap kamu. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka begitu pula orang lain akan memperlakukan kepada kita. Maka di sini Imam Ghazali ingatkan, maka perlakukanlah orang lain dengan baik sebagaimana kamu menginginkan perlakuan orang lain terhadap diri kamu. Li'annahu la yakmulu imana abdin, karena sesungguhnya tidaklah sempurna keimanan seorang hamba hatta yuhibbu li sa'irin nas, sehingga ia mencintai orang lain ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ini hadis.
Tidaklah sempurna keimanan seorang sebelum dia mencintai seorang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya, sebagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan bagus, maka kita juga akan mendapatkan apa yang diperlakukan orang lain terhadap kita dengan baik dan bagus pula. Tapi kalau kita tidak menghormati orang lain, jangan harap kita dihormati oleh orang lain. Tapi kalau kita tidak memperbaiki hubungan dengan orang lain, jangan harap orang lain memperbaiki hubungan dengan kita. Maka solusinya ibda binafsik. Mulailah dari diri kita sendiri. Mulailah dari kita bagaimana memperlakukan orang lain sehingga orang lain juga memperlakukan kita dengan baik. Sebelum kita menyuruh orang lain lakukan diri kita terlebih dahulu dengan baik sehingga apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita terima dari orang lain, begitulah hasil dari diri kita sendiri. La ilaha illallah. Wasalitsu, adapun yang ketiga, idza qara'tal ilmah aw tala'atan yanbaghi ay yakuna ilmuka ilman yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka kama law alimta anna umraka ma yabqa ghayra usbu' fa bidarurah la tastaghil fiha bi ilmil fiqhi wal khilaf wal usul wal kalam wa amsalihha. Yang ketiga, idza qara'tal ilmah aw mutala'ah, ketika kamu membaca suatu ilmu yang menjadi pengetahuan bagi kamu, atau kita menghadiri suatu majlis pengajian, majlis taklim, dan mempelajarinya kembali, dan atau kita mengkajinya kembali bersama teman, saudara, keluarga, atau intinya menghadiri suatu pengajian majlis taklim, sebaiknya yang bagi ayyakuna ilmaka, maka sebaiknya ilmu yang kamu pelajari, majlis taklim yang kamu hadiri itu bisa memperbaiki hatimu. Ketika kita menghadiri suatu majlis taklim, hati kita lebih baik, sikap kita lebih baik. Ini yang kita cari. Bukan kita menghadiri suatu majlis taklim, hati kita malah tambah kotor, hati kita malah tambah dendam, hati kita malah tambah bughut, hati kita malah tambah hasud. Tidak, jauhin hal itu. Tidaklah kita menghadiri suatu majlis taklim, suatu pengajian, inti maksud tujuannya adalah bagaimana hati kita lebih baik, bagaimana hati kita malah lebih nyaman, lebih tenang, dan hidup kita lebih enak, lebih nyaman. Bukan tambah susah, bukan tambah ruwet, bukan malah tambah bingung dalam kehidupan masalah duniawi. Enggak, malah hati kita tambah tenang, hati kita tambah api, maksudnya dalam segi batin kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang namanya obat itu pahit, yang namanya pelajaran hati itu pahit, akan tetapi pahitnya obat itu menyembuhkan suatu penyakit. Pahitnya suatu obat menyembuhkan penyakit. Setiap kali kita hadir majlis taklim, kita diobati pahit rasanya ketika membacakan masalah hati. Akan tetapi itu baik bagi kita agar bagaimana muamalah kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala itu diterima. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wa fi riwayah wala a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan jasadmu, tubuhmu yang kekar, tubuh yang bagus, enggak. Wala suwarikum, dan Allah enggak memperhatikan perangaimu, gantengmu, cantikmu, putihmu, bagusmu, enggak, Allah enggak memperhatikan. Riwayat lain mengatakan wala amalikum, dan Allah enggak memperhatikan amalmu secara zahir, enggak.
walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati kita, keikhlasan hati kita, ketulusan kita dalam beramal. Di sini maksudnya tujuan kita dalam menghadiri majlis yang nomor 3 ini, Imam Ghazali mengingatkan, tidaklah kita menghadiri suatu majlis taklim atau mempelajari suatu ilmu kita mengharap agar hati kita lebih apik, hati kita lebih baik, hati kita lebih bagus sehingga mengefek kepada amal perbuatan kita secara zahir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati khairan minhu. Ya Allah, jadikanlah sarirati, artinya yang aku rahasiakan, artinya hatiku, jadikanlah hatiku ataupun hal yang aku rahasiakan dalam amal perbuatan khairan min alaniyati, lebih baik, lebih apik daripada yang terlihat oleh orang lain. Waja'al alaniyati salihah, dan jadikan amal perbuatan yang dilihat oleh orang lain itu baik, lebih bagus. Di sini maka perhatian yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memperbaiki hati kita sehingga dengan memperbaiki hati kita terungkap kebaikan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang terlihat oleh orang lain. La ilaha illallah. Kama law alimtah umraka, maka sebaiknya itu bisa memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Wa yuzaki nafsaka, dan membersihkan jiwamu. Kama law alimta, seperti halnya apabila kau telah mengetahui, anna umruka, sesungguhnya umurmu, ma yabqa, yang tersisa, ghairu usbu, kurang dari seminggu. Seperti halnya kamu merasakan, seandainya umur kita Allah memberitahu bahwasanya tidak lama lagi atau kurang dari seminggu Allah akan mencabut, Allah akan memanggil, Allah akan memanggil dirimu di hadapannya. Dalam istilahnya wafat misalkan. Seandainya kita tahu kurang seminggu lagi Allah akan mewafatkan kita, maka ketika kamu sudah mengetahui 1 minggu lagi, kurang dari seminggu Allah akan mewafatkan kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu persiapkan? Tidak mungkin kamu tetap bekerja mencari uang, nggak mungkin. Kalau seandainya itu kamu tahu, kamu divonis, kamu seminggu lagi kamu akan meninggal, seandainya tahu, maka kamu nggak akan memikirkan hal-hal yang di luar dari bekal yang akan kamu bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari amal kebaikan, amal solehah, itu yang kamu persiapkan. Gak mungkin sebelum kamu wafat mau mempersiapkan kerja lebih kencang, nggak mungkin. Ketika kamu tahu bahwasanya kamu akan diwafatkan, kamu akan lebih lama tinggal bersama keluarga di rumah, nggak keluar-keluaran, nggak mungkin. Maka kamu akan memilih lebih mempersiapkan diri untuk menabung, untuk menyiapkan amal, bagaimana amalku ini terima sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pastilah kamu tidak akan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Enggak akan. Kamu tersibukkan dengan hal-hal yang lain, dengan hal-hal keduniawian, masih bekerja, masih mengurus anak, masih mengurus pekerjaan, toko, sawah dan lain sebagainya. Enggak akan. Nah, gini. Li'annaka ta'lam anna hadhihi al-ulum la tughnik, bahwasanya kamu mengetahui
Pasti kamu mengetahui dan meyakini bahwa perkara-perkara ini itu enggak akan membawa manfaat bagi kamu ketika dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ. La ilaha illallah. Bal tastaghil bi muraqabatil qalbi wa ma'rifati sifatin nafs. Bahkan kamu akan sibuk mengoreksi hati kamu, yaitu hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal tastaghil muraqabah, artinya kamu akan lebih fokus mengoreksi hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kamu lebih cenderung memalingkan diri dari hubungan-hubungan keduniawian. Gitu. Maka ketika kamu tahu bahwasanya umur kamu ini tidak lama lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menyibukkan diri kamu bagaimana memperbaiki hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah kamu akan lebih condong terhadap amalan-amalan suatu ketaatan yang menjadi sebab musabab ridha, ampunan dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan secara pasti kamu akan menjauhi hal-hal yang menyibukkan kamu dari keduniawian. Itu ini. Maka yang ketiga maksudnya di sini adalah selalu merasa diri kita bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu muraqabatun nafsih, yaitu bagaimana kita senantiasa memperhatikan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan suatu kematian. Sering kita dengar ketika kita takziah teman, kerabat, tetangga, sering kita dengar para ustadz ataupun para kiai mengingatkan kepada kita, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kita, cukup kematian itu sebagai pemberitahuan terhadap kita akan bahwasanya diri kita pasti akan mengalami kematian, dan apa yang harus kita persiapkan sebelum kematian itu tiba daripada diri kita, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi suatu kematian, bahwasanya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena talbisus syaitan atau wasawisus syaitan, syaitan melupakan maksud tujuan hidup kita, syaitan menyibukkan dari segala hal-hal keduniawian sehingga kita lupa ataupun lalai, kecuali mereka yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan dari seorang muslim didahului sebelum kematian ada sakit. Sebagian dari mereka didahului dengan suatu ujian dan lain sebagainya, mengingatkan bagi dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah dari mati kaget, artinya mati yang tidak ada pendahuluan. Ini. Nah, kalau ada pendahuluannya, sakit misalkan, kita masih bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sakit itu adalah pendahuluannya, muqaddimahnya suatu kematian. Allahumma inni a'udzubika minal fujaati. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mati kaget, artinya mati mendadak. Tanpa diawali sesuatu apapun. Karena apa? Nggak ada kesempatan, kecuali mereka yang memang mendapatkan suatu khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa setiap harinya keistiqomahannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kematian tidak terasa baginya. Seperti itu. La ilaha illallah. Wa tuzakki nafsaka anil akhlaqiz dzamimah, dan kamu akan memperbaiki sikap kamu dari perbuatan yang tercela. Itu pastinya
Ketika kita mengetahui suatu kematian, pasti kita akan memperbaiki perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang hina, yang terbiasa bermaksiat, udah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki perbuatannya dengan perbuatan yang baik. Wa tastaghil bi mahabbatillahi ta'ala wa ibadatihi, dan kamu pasti akan menyibukkan diri kamu untuk cinta kepada Allah, dengan apa? Wa ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah otomatis lebih sergap ibadah, lebih senang salat, lebih senang berjemaah, lebih senang ke masjid, lebih senang perbuatan baik, lebih senang untuk memperbaiki hubungannya dengan sesama muslim. Wal ittisaf bil awsafil hasanah, dan kamu pasti akan memberi sifat, yaitu akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik. Wala yamurru ala abdin yauman wa lailatan illa wa yumkinu ayyakuna mauzubihi. Ketahuilah, tidaklah seorang pun dari kita semuanya, baik itu malam ataupun siang hari yang berlalu, pastilah kematian terjadi pada waktu itu. Maka bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kematian, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Senantiasa muraqabatun nafsi. Senantiasa muraqabah, artinya muraqabah ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tiga ini yang harus kita tekankan dalam diri kita secara pribadi, secara khusus. Yang pertama adalah menjadikan semua amal perbuatan kita, pekerjaan kita, kesehari-hari kita dan malam hari kita, semuanya didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan baik. Maka kalau kita ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain, maka kita memperlakukan orang lain dengan baik. Maka harus diawali oleh diri kita secara pribadi. Yang ketiga adalah senantiasa muraqabatun nafsi, senantiasa merasakan bahwasanya suatu kematian pasti akan terjadi pada kita, dan apa yang akan kita persiapan ketika kematian itu datang, dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga ini yang harus kita pondasikan, kuatkan dalam diri kita dari wasiatnya Imam Ghazali. Tinggal satu, yang keempat, insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan akan datang, dan semoga kita diberikan kemudahan untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh, sehingga kita mendapatkan karunia ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hati kita Allah bersihkan dari sifat-sifat kotor, Allah bersihkan dari sifat-sifat yang tercela. Allah balikkan diri kita perbuatan yang baik. Allah membalikkan diri kita dari amalan yang buruk menjadi amalan yang baik. Allah jadikan diri kita sebagai hambanya yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mengubah diri kita dari segala hal-hal yang buruk menjadi hal yang baik. Dan semoga kita semuanya mendapatkan karunia, maunah, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang akan ditanyakan, monggo silakan. Bismillah. Monggo Pak Bambang semuanya, monggo Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini diberi sehat walafiat. Amin, amin, amin ya Rabb. Pertama, seperti sekarang orang berangkat haji, itu katanya rahmat dan hidayah. Itu panggilan Allah.
Kalau seumpama meninggal di Mekah, itu kira-kira jaminan surga apa enggak? Itu pertama. Yang kedua, dalam keadaan kita ngaji, itu meninggal juga, apa kira-kira masuk surga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair. Ini sangat pertanyaan yang sangat luar biasa untuk kita ketahui. Dalam suatu riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat menyebutkan orang yang berangkat haji ataupun akan berangkat haji ataupun setelah melaksanakan ibadah haji, laisa lahu jaza illal jannah, tidaklah suatu balasan baginya yang pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misalkan kejadian kemarin ada yang belum melakukan ibadah haji tapi dia sudah wafat, tetap dia mendapatkan ganjaran haji. Setelah haji pulang, pelaksanaan haji selesai, pulang, tetap dia mendapatkan predikat sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah haji, umrah ataupun ibadah yang lain adalah bagaimana ketulusan kita dalam ibadah tersebut, keikhlasan kita dalam beribadah itu. Apa niat dari haji kita, apa niat dari umroh kita, apa niat dari ngaji kita, apa niat dari ibadah kita. Secara zahir jelas, ini secara zahir. Secara zahir udah tempatnya di surganya Allah. Bukan kita memvonis, enggak. Rasulullah yang menyatakan. Rasulullah yang menyatakan tempatnya adalah surga. Yang berangkat haji, mau berangkat haji ataupun setelah berangkat haji. Nah, Rasulullah, akan tetapi setiap dari amal semuanya yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah akan melihat, memperhatikan ketulusan dari hamba tersebut. Yang surga ini tulus apa enggak? Dia hajinya tulus apa enggak? Ikhlas apa enggak? Bukan karena ingin dipanggil Pak Gaji, bukan karena ini dipanggil gelar pengen dapat haji dan sebagainya, enggak. Amal perbuatannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi salat kita jelaskan, kita baca surat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Wa ma umiru, tidaklah kalian semua diperintahkan liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, haji, umrah, ngaji dan sebagainya, illa liya'budullaha mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Di sini makanya secara zahir iya, secara zahir nas hadis iya tempatnya surga, akan tetapi pertimbangannya adalah ikhlas tidaknya dia dalam ibadah itu. Semuanya seperti itu Pak Abang. Maka secara nas, secara zahir iya. Sama pun halnya dengan kita hadir di pengajian saat ini. Tidak man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis jelas. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, jalan loh ini. Belum belajar, belum nyampe di majelis, enggak, jalan tok untuk menuntut ilmu. Apalagi dia nyampe duduk menuntut ilmu, duduk di majelis. Salakallahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan baginya menuju ke surga. Ini jelas. Wafat di saat kita ngaji, bahkan berjalan pun ke masjid untuk ngaji ataupun berjemaah, surga tempatnya. Akan tetapi semua dari amalan-amalan yang kita lakukan, bagaimanakah ketulusan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya tadi Imam Ghazali mengatakan muraqabatun nafsi, senantiasa memperbaiki diri kita, hubungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana amalan kita tulus benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Abang. Semuanya
semuanya kembali kepada ketulusan dari hati kita, bagaimana kita melaksanakan amal perintah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir insyaallah Allah tempatkan ke tempatnya. Semoga kita semuanya mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diperbaiki hati kita, ketulusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa beramal dengan baik, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Begitu Pak Bang. Sudah cukup semuanya Pak Ibu? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fi kulli khairin bima sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibadika salihun wa na'udzu bika min kulli syarrin ista'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibadika salihun antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wala quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi ahlina wa awladina wa dhurriyyatina wa la tadarruhum fikna wa wafiqhum li ta'atika wa rizqna bi rahmatika ya rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana semua ini Pak? Mundur Pak, sudah berapa? Sudah kalau sudah bisa masuk malam. Bakari mudah-mudahan sehat. Amin. Baru ini tidak suka ini ada orang. Ini dulu bisa ada. Alhamdulillah Bakari sehat. Alhamdulillah. Mungkin doanya Ustadz Imam. Tadi